Bismillahirrahmanirrahim. Tipologi penafsiran ulama terbagi menjadi 3. Yang pertama, tafsir teoritis. Yang kedua, tafsir filosofis. Yang ketiga, tafsir kritis. Tafsir teoritis adalah penafsiran yang penekanannya dalam memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengarang, yakni Allah. Bagaimana caranya untuk memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah? Caranya tergantung tokoh mufassir, tokoh pemikir tafsir. Maksudnya adalah ada beberapa cara untuk memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Setiap tokoh memiliki pemikiran yang berbeda. Namun yang mencetuskan pemikiran dalam memahami sebuah teks, memahami sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengarang adalah salah satu tokoh hermetik, yaitu Karl Marx, salah satu pemikir kontemporer. Menurut tokoh ini, untuk memahami teks sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengarangnya, ada 2 pendekatan yang digunakan. Yang pertama, pendekatan gramatikal. Yang kedua, pendekatan psikologis. Pendekatan gramatikal adalah pendekatan yang berbasis teks dalam memahami sebuah ujaran dari pengarang. Jadi pendekatannya menggunakan teks itu sendiri, menggunakan perangkat-perangkat yang ada di dalam teks itu sendiri, seperti balaghahnya, struktur kalimatnya, ilmu nahwu dan sorobnya, dan lain sebagainya. Intinya adalah pendekatan yang ada di teks itu sendiri, karena menurutnya seorang pembaca untuk memasuki wilayah pengarangnya melalui teks itu sendiri. Jadi seorang pembaca untuk memasuki wilayah psikologis pengarang melalui teksnya, sehingga dari adanya teks ini bisa dipahami bahwa maksudnya pengarang seperti ini, maksudnya pengarang begini karena teksnya seperti ini. Yang kedua, pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis jika diterapkan dalam Al-Quran, yaitu bagaimana caranya mengetahui psikologis Allah saat menurunkan ayat Al-Quran. Bagaimana caranya? Yang pertama, dari asbabun nuzul Al-Quran. Dari adanya asbabun nuzul bisa dipahami bahwa maksud ayat ini seperti ini. Dari adanya asbabun nuzul dapat dipahami bahwa maksud pengarang ayat ini begini, ayat ini untuk masalah ini. Jadi asbabun nuzul sangat membantu untuk mengetahui maksud pengarang. Namun tidak semua ayat memiliki asbabun nuzul. Ini juga menjadi masalah. Atau istilah lain yang lebih umum agar tidak begitu sempit dalam memahami Al-Quran, menggunakan historitas Al-Quran. Maksudnya adalah ketika Al-Quran turun, kondisi situasi di sekitar ayat Al-Quran itu turun bagaimana, seperti apa, baik dari ekonominya, budayanya, kebiasaan-kebiasaan masyarakat pada saat itu, dan apa yang sedang terjadi. Itu semua historitas yang terjadi ketika Al-Quran turun. Kalau asbabun nuzul biasanya lebih khusus. Namun kedua pendekatan ini menurut tokoh tersebut tidak bisa kemudian untuk memahami sebagaimana yang diinginkan oleh pengarang hanya menggunakan satu pendekatan saja, contoh pendekatan gramatikal saja. Ini kurang pas. Harus kedua pendekatan ini saling berkaitan. Contoh surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin. Al-ayat. Ayat ini menjelaskan tentang awal penciptaan manusia, yaitu dari satu jiwa. Ulama terdahulu mengartikan yang dimaksud nafsin wahidah adalah Adam. Dari sisi bahasa, kalimat nafsun itu netral, dalam artian tidak menunjukkan laki-laki dan tidak menunjukkan perempuan.
Sementara wahidatin dari sisi bahasa menunjukkan muannas, perempuan. Ketika digabungkan keduanya min nafsin wahidatin, ada indikasi bahwa makna di sini adalah min nafsin wahidin, perempuan. Dari sisi bahasa bisa mengarah pada makna perempuan. Menurut Aminawadu, nafsun wahidah secara gramatikal muannas atau perempuan. Tetapi secara konseptual nafsin wahidah bermakna netral, tidak perempuan dan tidak laki-laki. Artinya nafsin wahidah adalah jenis yang sama, tidak mengandung arti laki-laki pun juga tidak mengandung arti perempuan. Esensi manusia itu netral, bisa laki-laki, bisa perempuan. Menurut Schleiermacher, kedua pendekatan antara gramatikal dan psikologis ini sebaiknya berinterkoneksi keduanya. Jangan terpisah antara kedua pendekatan tersebut. Seperti halnya ayat tentang penciptaan awal manusia, yaitu min nafsin wahidatin. Jika hanya menggunakan satu pendekatan yaitu gramatikal, maka mengarah pada Hawa. Karena dari sisi bahasa, nafsin wahidatin ini mengarah pada muannas, perempuan, bukan Adam. Jadi sebaiknya dua pendekatan ini dikombinasikan sehingga menghasilkan pemahaman yang diinginkan oleh pengarangnya. Menurut ulama terdahulu, untuk memahami sebagaimana yang dimaksud Allah itu menggunakan metode bil maksur. Maksud metode bil maksur di sini adalah sumber penafsiran, yaitu menggunakan riwayat baik dari Rasulullah ataupun para sahabat Nabi, karena merekalah yang paling paham terhadap Al-Quran. Tetapi kelemahannya ketika ada penafsiran yang bersifat lokalistik ataupun temporal, maka tentu akan menjadi problem, karena penafsiran yang demikian tidak akan berlaku untuk zaman berikutnya, untuk tempat yang lain. Sementara Al-Quran solihun likulli zamanin wa makanin, yaitu Al-Quran selalu cocok untuk setiap zaman dan tempat. Sebagaimana contohnya surat Al-Anfal ayat 60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, al-ayat. Ada riwayat yang menceritakan bahwa pada suatu waktu Rasulullah berkhutbah di hadapan para kaum muslimin, kemudian membaca ayat tersebut, lalu Rasulullah menjelaskan ala annal quwwata ar-ramyu, ala annal quwwata ar-ramyu, ala annal quwwata ar-ramyu, sampai 3 kali. Maksudnya, artinya adalah ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah memanah. Dimaksud dari sabda Rasulullah ini, kekuatan yang paling kuat pada waktu itu adalah memanah. Tetapi untuk saat ini, sebagaimana kita ketahui bahwa kekuatan perang, kekuatan militer yang paling kuat tidak terletak pada kekuatan panah, melainkan terletak pada kekuatan teknologi, kekuatan ekonomi, dan kekuatan persenjataan dengan teknologi. Sehingga jika demikian, maka penafsiran tersebut sifatnya temporal, sewaktu-waktu. Untuk saat ini penafsiran tersebut tidak cocok. Bukan berarti Rasulullah salah, melainkan penafsirannya bersifat temporal. Bisa jadi pada suatu waktu atau di suatu tempat, memanah merupakan salah satu kekuatan yang paling kuat, merupakan salah satu kekuatan militer yang paling kuat. Demikian metode ulama terdahulu. Yang kedua, tafsir filosofis. Tafsir filosofis adalah
tafsir yang penekanannya sebagaimana kemampuan penafsirnya. Penafsiran filosofis lebih bebas, lebih mengarah pada bagaimana memproduksi makna baru, bagaimana memproduksi pemahaman baru, bagaimana memproduksi pemahaman yang lebih fleksibel, yang lebih relevan dengan tuntutan zaman. Salah satu pencetus pemahaman filosofis, interpretasi filosofis adalah Gadamer, tokoh pemikir kontemporer dari Jerman. Ada beberapa teori yang dicetuskan olehnya, antara lain keterpengaruhan sejarah. Artinya, seorang mufassir tidak akan terlepas dari latar belakang di mana dia belajar, di mana dia tumbuh besar, akan terikat dengan hal tersebut, sehingga seorang mufassir akan selalu ada keterpengaruhan. Jadi setiap mufassir akan terpengaruh oleh latar belakang dirinya. Teori keterpengaruhan ini akan menyadarkan kepada para mufassir ataupun para pembaca bahwa kebenaran dalam pemahaman, kebenaran dalam interpretasi, kebenaran dalam tafsir itu relatif. Kenapa demikian? Karena setiap penafsir itu ada keterpengaruhan. Mereka yang belajar di sana juga akan mempengaruhi ketika memahami Al-Quran. Mereka yang belajar di luar, di tempat yang berbeda pun akan mempengaruhi pemikirannya. Pemikiran si A dengan si B akan berbeda karena ada keterpengaruhan dalam dirinya. Kesadaran ada keterpengaruhan ini akan menyadarkan bahwa kebenaran dalam tafsir itu bersifat relatif. Tidak ada kebenaran yang hakiki. Sehingga jika kesadaran ini tertanam, maka tidak ada lagi istilah claim truth, klaim kebenaran. Tidak ada lagi kebenaran tunggal. Kebenaran tunggal hanya milik Allah. Jadi tafsir filosofis lebih bebas memahami asalkan dirinya memiliki kapasitas, asalkan sang mufassir, tentunya sang mufassir harus memiliki kapasitas dan kemampuan dalam menafsirkan Al-Quran. Dan banyak lagi teori-teori yang dicetuskan oleh tokoh tersebut. Kembali ke tafsir filosofis. Sebagaimana dijelaskan di atas, tafsir filosofis lebih bebas, tergantung kemampuan mufassirnya. Karena yang dituju tafsir filosofis adalah produk baru, penafsiran baru, penafsiran yang bisa menyelesaikan problematika kehidupan manusia, penafsiran yang bersifat universal, penafsiran yang tujuannya adalah untuk kemanfaatan. Sebagaimana pernyataan Al-Quran, hudan lil muttaqin, yaitu Al-Quran sebagai petunjuk. Dalam pandangan tafsir filosofis, ketika penafsiran tidak membuahkan solusi, maka termasuk penafsiran yang gagal. Sebagaimana pandangan Farid Esak, ketika ada orang miskin di sekitar kita, berarti Al-Quran itu tidak berjalan. Penafsiran terhadap Al-Quran gagal. Karena sejatinya Al-Quran itu pedoman hidup manusia sampai akhir zaman. Yang ketiga, tafsir kritis. Tafsir kritis adalah tafsir yang mencari makna di balik adanya teks. Dalam istilah hermeneutika disebut mencurigai pengarang teks. Jadi tafsir kritis lebih pada makna yang ada di balik teks. Tentu metode yang harus digunakan antara lain setiap ujaran dari pengarangnya akan dipertanyakan. Contoh ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ada beberapa pertanyaan. Kata rijal mengandung makna umum. Meskipun di sini ada al. Pertanyaan yang muncul,
Jika yang dimaksud di ayat ini adalah laki-laki menjadi pemimpin terhadap perempuan, kenapa menggunakan lafaz ar-rijalu? Kenapa tidak menggunakan lafaz ad-dzakar? Kalau memang pure bermakna laki-laki, kenapa kok tidak menggunakan ad-dzakar? Ini menunjukkan bahwa makna ar-rijalu berarti tidak harus laki-laki yang kemudian menjadi qawwam. Yang kedua, pertanyaan kedua muncul alan nisa. Kenapa kok tidak menggunakan alal mar'ah kalau memang yang dimaksud adalah perempuan? Karena an-nisa masih lebih umum ketimbang al-mar'ah. Al-mar'ah lebih spesifik pada seorang perempuan. Sehingga dalam tafsir kritis muncul pemahaman-pemahaman yang lebih kritis bahwa yang dimaksud ar-rijalu bukan makna fisik, laki-laki fisik, melainkan makna sifat kelaki-lakian. Sebagaimana ada yang memaknai ar-rijalu ini dimaknai maskulin. Maskulin adalah sifat kelaki-lakian. Sedangkan makna nisa itu bermakna feminis. Feminis adalah sifat kewanitaan. Dari makna ini bisa dipahami ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa yang berhak menjadi qawwam adalah orang yang memiliki sifat kelakian. Bisa saja itu adalah perempuan yang kemudian kuat, baik kuat secara fisik ataupun kuat dalam bidang yang lainnya seperti kepemilikan harta dan lain sebagainya. Menjadi pemimpin qawwam 'alan nisa atas orang yang memiliki sifat kewanitaan. Sifat kewanitaan seperti apa? Yaitu sifat-sifat yang lemah, cengeng, tidak tahan banting, dan lain sebagainya. Penafsiran ini akan berbeda dengan penafsiran ulama-ulama terdahulu, di mana ulama-ulama terdahulu ketika menafsirkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yaitu laki-laki adalah pemimpin atas perempuan. Nah, dalam tafsir kritis ini bisa saja siapapun yang memiliki sifat kelakian, baik laki-laki ataupun perempuan, maka itu berhak menjadi qawwam, menjadi pemimpin 'alan nisa atas orang-orang yang memiliki sifat kewanitaan, sifat ketidaktangguhan, sifat kecengingan, ketergantungan, dan lain sebagainya. Dari ketiga tipologi penafsiran di atas, tafsir yang mana yang paling benar? Yang jelas penafsiran bersifat relatif. Tidak ada penafsiran yang bersifat mutlak kebenarannya. Semuanya bersifat relatif. Kebenaran yang mutlak hanya milik Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bagaimana cara mengukur kebenaran tafsir? Karena tafsir para ulama bermacam-macam. Siapa yang paling benar? Siapa yang paling mendekati kebenaran? Bagaimana cara mengukurnya hal tersebut? Insya Allah akan dijelaskan di season berikutnya.